Dengan mengusung keranda, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi korban di depan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Unjuk rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Mamang Sumedi. Terima kasih teman-teman sudah terus menyaksikan video saya hingga teman-teman mengklik video ini. Pada pembukaan video sudah saya perlihatkan sedikit cuplikan. Rupanya kasus yang pernah saya angkat, yang pernah saya bicarakan di channel ini juga, yang pernah saya bawakan. Jadi teman-teman silahkan scroll atau linknya saya akan tempel di deskripsi. Rupanya belum selesai teman-teman. Rupanya belum selesai, bahwa saya kemarin ada teman-teman yang tidak lulus, teman-teman adik-adik mahasiswa apoteker yang tidak lulus ujian kompetensi mengadu ke Hotman Paris 911, dan respon Hotman Paris seperti itu, dan akhirnya kasusnya sudah mediasi ke berbagai pihak, dan sampai detik ini, sampai video ini ditayangkan, rupanya kasusnya belum selesai. Dan teman-teman mahasiswa dari berbagai aliansi peserta UKAI tentunya yang tidak lulus ujian kompetensi itu menuntut keadilan atau menuntut karena diduga adanya sesuatu hal yang membuat mereka dirugikan. Oke, sudah pernah bahas sudah video sebelumnya bahwasanya hal ini, kasus ini menaik ke permukaan itu bukan karena mereka tidak lulus secara murni atau mereka tidak bisa menyelesaikan ujian kompetensi secara tepat. Namun di sini poinnya, kalau bisa saya ambil garis besarnya, bukan saya memihak kepada teman-teman mahasiswa, bukan saya memihak pada panitia UKAI atau memihak kepada siapapun, tapi di sini saya mengambil sudut pandang secara netral dari berbagai sudut pandang. Jadi di sini teman-teman adik-adik kita apoteker ini merasa dirugikan atau merasa dicurangi atau merasa tidak adilan, bahwasannya nilai ambang batas untuk kelulusan ujian kompetensi itu berubah setelah ujian dilaksanakan. Seandainya sebelum ujian dilaksanakan itu nilai ambang batas itu 5 minimal, namun 5,3 kita buat nilai ambang batas 5,3 minimal harus dinyatakan lulus. Sementara setelah ujian dilaksanakan nilai ambang batas menjadi 5,5. Tentunya ini menjadi hal yang merugikan sekali bagi teman-teman apoteker. Kenapa seperti itu? Jadi teman-teman yang memiliki nilai rank antara 5,3 sampai 5,5 itu juga dipastikan tidak lulus. Tentunya ini juga merugikan mereka semua. Namun kalau hal ini tidak berubah di tengah jalan masalah nilai ambang batas kelulusan ini, dan sudah disepakati dari awal nilai ambang kelulusan ini, apalagi sebelum dilaksanakan ujian, maka kemungkinan hal ini tidak akan terjadi. Di sini perjuangan teman-teman apoteker ini setelah 4 tahun menyelesaikan pendidikan S1, itu pun kalau selesai tepat waktu. Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan ada yang 7 tahun baru selesai. Melanjutkan pendidikan apoteker 1 tahun selesai, itu berarti sudah include 5 tahun, 6 tahun, ataupun 8 tahun baru menyelesaikan pendidikan apoteker. Dan mereka nasib apotekernya itu hanya dengan ujian kompetensi. Ujian kompetensi yang hanya waktu kurang lebih 100 menit untuk menyelesaikan kurang lebih 100 soal. Disitulah nasib mereka ditentukan. Padahal semasa pendidikan apoteker zaman saya dahulu, kalau saya sekarang saya kurang tahu seperti apa, seperti pendidikan sarjana farmasi, kita sudah tahu bersama bahwa kita menyelesaikan skripsi dengan sidang proposal, dengan sidang hasil, dan sidang komprehensif, baru kita dinyatakan lulus. Ujian apoteker juga seperti itu. Kita menyelesaikan namanya PKPA atau pendidikan profesi apoteker. Itu kita juga mempertanggungjawabkan tugas-tugas kita.
mempertanggungjawabkan tugas-tugas kita, disidangkan juga di depan dosen-dosen kita, di depan teman-teman kita, bahkan disidangkan secara pribadi saya sendiri di hadapan 4 orang dosen dulu, dan juga harus menyelesaikan ujian kompetensi. Jadi saya anggap kalau teman-teman di sini berjuang mati-matian dan hasilnya tidak maksimal dan merasa dicurangi, ya wajar saja mereka memberontak untuk meminta keadilan. Isu-isu kesehatan ini belakangan ini sangat mencuat buat kita bersama. Yang pertama kasus ini, kasus masalah ujian UK ini, dan kasus bahwasannya profesi kesehatan tidak memerlukan rekomendasi dari organisasi profesi, dan kasus apa lagi? Kasus perpanjangan surat tanda registrasi, yang bahwasanya surat tanda registrasi itu hanya berlaku seumur hidup, tidak berlaku 5 tahun lagi. Tentunya hal ini sangat miris buat kita semua teman-teman ya. Tapi saya pribadi ada sisi sedihnya sebagai seorang apoteker, ada sisi bangganya sebagai seorang apoteker. Sisi sedihnya, semoga kasus ini cepat selesai karena ini menimbulkan prihatin buat kita semua. Seharusnya semua sisi apoteker itu harus kompak. Tidak ada yang dirugikan antara satu sama lain. Di sini, baik itu pengurus, baik itu anggota, bagi saya memiliki derajat sosial yang sama, memiliki status yang sama dalam profesi. Dan di sini senangnya, bangganya kenapa profesi apoteker kita makin dikenal di setiap sudut, bahkan dieksplos di media, di televisi, dan dimanapun. Sebelumnya orang tidak tahu siapa itu apoteker, karena pemberitaan belakang ini makin tahu siapa itu apoteker. Kasus masalah obat yang menjadi job desk apoteker juga belum selesai. Kasus ini makin muncul lagi. Mudah-mudahan, saya harap kasus ini cepat selesai, cepat menemukan jalan keluar. Mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan dan kita tetap aman. Kasus yang berbaru tetap bisa terselesaikan secara baik. Oke teman-teman, semangat dari saya, para apoteker muda. Semoga teman-teman lekas bisa menggunakan jas apoteker ini, jas kebanggaan kita bersama, dan bisa teman-teman praktekkan, bisa teman-teman pakai saat teman-teman apoteker praktek dimanapun, baik itu di apotek, baik itu di rumah sakit, baik itu di puskesmas, baik itu di klinik, dan baik itu dimanapun. Tetap bangga menjadi seorang apoteker. Jangan pernah kecil hati. Ingat selalu, tanya obat, tanya apoteker. Salam apoteker hebat.